Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man la hawla wa la quwwata illa billah. Anak-anakku yang berbahagia, kembali kita bertemu dalam acara kuliah tiap hari Jumat yang mudah-mudahan ini menjadi bahan referensi kalian untuk hidup di dalam beragama, karena seperti halnya Nabi pernah menyebutkan, barang siapa yang oleh Allah dikehendaki menjadi baik, maka dia memahami agamanya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang baik, ingin menjadi orang yang disayang oleh Allah, disayang oleh Rasulullah, maka kita harus paham agama Islam. Kita sudah jelaskan kemarin bahwa rukun Islam itu ada 5. Di antaranya adalah syahadat. Syahadat ini tidak ada 2 macam, yaitu syahadat yang disebut dengan istilahnya syahadatain. Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid yaitu berbunyi asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan syahadat rasul berbunyi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa tidak ada, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa memaknai syahadat ini sebagai ketauhidan atau nilai-nilai keimanan kita kepada Allah itu semakin dalam, semakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, yang terjadi di alam ini semua adalah kehendak Allah SWT. Segala sesuatu, baik itu musibah seperti adanya sekarang ini pandemi corona, atau mungkin adanya seseorang itu menjadi kaya, menjadi miskin, seseorang itu menjadi dia mendapatkan musibah dan dia mendapatkan kesehatan, semua ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus yakin, karena semua dari Allah, maka kita harus apabila kita terjadi segala sesuatu terhadap diri kita, apakah itu berupa musibah, apakah itu berupa kesenangan, apakah itu berupa nikmat dan sebagainya, maka kita semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang imannya kurang, orang yang imannya sedikit, seperti contohlah dia terkena satu gejala sepertinya, ini ciri-ciri bahwa saya ini kena corona, maka dia akan panik dan luar biasa paniknya, sehingga tidak menambah dia itu menjadi sehat, tetapi justru sebaliknya, dia akan merasa terus mengalami sakit, karena dia terus akan dihantam dengan bagaimana cara mengobatinya, diobati terus, padahal penyakit yang sebenarnya adalah bukan berasal dari musibah corona itu, tetapi karena kita terlalu ketakutan atau berlebihan, maka otomatis kita akan justru menjadi kena. Oleh karena itu kita harus tenang, kita harus sabar, kita harus tawakal, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah SWT, sambil kita terus berobat. Dan kita jangan terus merasa bahwa diri kita ini sepertinya dijauhi oleh Allah, dibenci oleh Allah. Jadi, kalau orang yang suudon namanya ya, kita suudon kepada Allah, maka ini justru akan menambah kita ini menjadi sakit. Jadi sekali lagi, pokoknya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, apakah berupa nikmat, berupa kebahagiaan, berupa musibah, atau berupa apa saja, itu semua dari Allah. Maka kalau kita terus berdoa, memohon kepada Allah, dan kita semua sabar dengan apa yang sudah
kita rasakan atau kita kondisi ekonomi yang demikian dan sebagainya. Karena apabila ada kesulitan pasti nanti suatu saat juga akan datang kemudahan. Jadi Allah itu sayang kepada kita hambanya, sayang kepada kita manusia. Rahmat Allah lebih besar daripada adabnya, lebih besar daripada kebenciannya kepada orang-orang yang jauh dari Allah. Tapi rahmatnya Allah itu lebih besar. Oleh karena itu maka kita terus berharap pada Allah akan rahmat Allah. Karena dengan rahmat Allah maka segala sesuatu yang kita akan rasakan ini, segala sesuatu yang kita lakukan, insya Allah semuanya akan menjadi kembali oleh Allah kepada situasi dan kondisi yang normal. Kemudian kita di sana ada Muhammad dan Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir, Khatamun Nabi. Nabi Muhammad itu Nabi yang pertama, maksudnya manusia atau makhluk yang pertama kali diciptakan. Tetapi dia menjadi oleh Allah dilahirkan menjadi seorang Nabi pada akhir daripada kehidupan beragama kita. Karena Nabi Muhammad dulu itu adalah merupakan nur, asalnya dari nur cahaya. Nah, setelah itu kemudian Nabi Muhammad SAW kemudian dari nur itu kemudian masuk ke Nabi Adam, masuk kepada nabi-nabi termasuk orang-orang soleh. Kemudian ketika pada Nabi Ibrahim, kemudian masuk kepada Nabi Ismail, kemudian kepada orang-orang soleh dan seterusnya, maka sampailah kepada Nabi Muhammad itu sendiri. Maka Nabi Muhammad itu dia walaupun dia adalah manusia biasa seperti kita, akan tetapi dia memiliki keistimewaan yang luar biasa. Karena Nabi Muhammad itu dimana kalau dia berjalan di tempat yang gelap, maka tempat itu menjadi sangat terang karena dia memiliki nur, cahaya. Sehingga kalau suatu saat ada perkumpulan di tempat seseorang, tiba-tiba ada cahaya, maka para sahabat di sana akan bisa menebak bahwa ada Rasulullah yang sedang datang. Nah, kita sebagai umat Islam hendaknya mengikuti beliau. Mengikuti beliau dalam petuah-petuahnya, dalam nasihat-nasihatnya dan sebagainya. Karena kalau kita ikut kepada beliau, insya Allah kita akan termasuk orang yang beriman. Jadi sekali lagi, marilah kita menjadi orang yang senantiasa membekali diri dengan ilmu agama, terus menggali ilmu agama dari hadis Rasul, daripada kemudian dari Al-Quran dan sebagainya. Maka kita termasuk orang yang disukai Allah dan Rasulnya, karena kita orang yang memiliki ilmu agama. Jadi orang yang beragamalah, orang yang memahami akan agamanya, orang yang dia terus mempelajari agama, maka dia akan termasuk orang yang mengerti dengan agama. Maka orang yang disebut sebagai orang yang baik itu adalah orang yang belajar akan agama. Ya. Barangkali mungkin itu saja. Jadi masih banyak yang ingin perlu sampaikan, cuma waktu. Barangkali itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.